Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Istanto SPD selaku Sekretaris Desa, yang terhormat Ibu Rumiati SEMSC dan Ibu Dianila Oktiawati SAMACC AK BKP CMA selaku dosen akuntansi sektor publik di Departemen Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Serta yang terhormat segenap pamong dan staf Kalurahan Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaloh, Kabupaten Kulon Progo. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah berkenan hadir secara virtual di acara bimbingan teknis bagi pamong dan staf Kalurahan Sidoharjo tentang edukasi SPT pajak orang pribadi. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Martini Merdila sebagai pembawa acara di bimbingan teknis pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan bimbingan teknis bagi pamong dan staf Kalurahan Sidoharjo tentang edukasi SPT pajak orang pribadi pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Sekretaris Desa, yang keempat foto bersama, yang kelima acara inti, dan yang keenam penutup. Marilah kita buka acara bimbingan teknis pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saya sendiri. Izin saya share ya. Hadirin dipersilakan untuk berikuti. Terima kasih. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Istanto SPD selaku Sekretaris Desa Sidoharjo. Kepada Bapak Istanto, disilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bersama tim pengabdian untuk masyarakat, Bapak Ibu Pamong Kalurahan Sidoharjo yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul sebagaimana agenda yang sudah disiapkan terkait dengan BIMTEK SPT. Yang pertama,
kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dari Universitas Gadjah Mada, karena pada kesempatan yang luar biasa ini sudah berkenan memberikan atau menyelenggarakan sebuah kegiatan di Kelurahan Sidoarjo. Semoga kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini dan kemudian beberapa kegiatan yang sudah maupun akan dilaksanakan yang merupakan satu rangkaian terkait dengan kegiatan pengabdian dari Bapak Ibu semuanya memberikan manfaat di pemerintah Kelurahan Sidoarjo dan juga masyarakat Kelurahan Sidoarjo pada umumnya. Yang kedua, kami mohon maaf dari pemerintah Kelurahan Sidoarjo apabila dalam kami mengikuti kegiatan, dalam kami menanggapi kegiatan ini banyak hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, kami sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini, bahwa saya kira kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan sangat produktif karena ini merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan kami sebagai pamong atau perangkat desa dan kami sebagai masyarakat maupun warga negara. Jadi terkait dengan pembayaran pajak pribadi atau SPT ini memang ada beberapa hal yang perlu kami mendapatkan penjelasan nanti dari Bapak Ibu sehingga apa yang menjadi kewajiban kami nanti bisa kami laksanakan dengan baik dan semoga kegiatan ini nanti bisa berlanjut ketika ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, kami tanyakan maupun koordinasi lebih lanjut nanti bisa bekerja sama untuk waktu yang akan datang. Saya kira tidak etis kalau kami matur banyak. Kita akhiri, banyak kekurangan kami mohon maaf. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Istanto atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan. Saya beri aba-aba. Oke. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu kita akan memasuki acara inti, pemaparan materi dan edukasi pengisian SPT pajak orang pribadi, baik secara manual maupun elektronik yang akan disampaikan oleh Ibu Rumiati dan Ibu Dianila. Kepada Ibu Rumiati dan Ibu Dianila, disilahkan. Terima kasih kepada MC Mbak Martini Merdila dan kepada yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Umari dan Pak Istanto. Terima kasih sudah menyambut kami dengan baik dan Bapak-Bapak perangkat desa, Bapak Dukuh yang kami hormati dan perangkat desa Pamong Desa Sidoarjo yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Rumiati. Bapak, izinkan saya nanti menyampaikan gambaran terkini kondisi dan pelaporan SPT yang ada di Pamong Desa Sidoarjo. Saya izin share nggih. Sebentar. Terlihat Bapak Ibu untuk materinya? Mohon maaf. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu Rumi. Oke, terima kasih. Jadi ini Pak Tanto, Pak Amin, dan Bapak Ibu sekalian, bahwa dari
kuesioner yang sudah kami kirimkan sudah ada 30 respon yang masuk ke dalam kami dengan pertanyaan, kami menampilkan 2 saja dari 9 pertanyaan. Apakah Anda pernah mengisi SPT sebelumnya? Nah, jawabannya itu ada 70% yang memang belum pernah mengisi SPT. Nah, 70% ini adalah 21 perangkat desa ya dari 30 gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan nanti kami memberikan sedikit gambaran bagaimana mengisi SPT yang versi untuk sangat sederhana sehingga Bapak Ibu sekalian termotivasi untuk mengisi saja karena ternyata mudah ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan di sini ada 70% yang belum pernah atau tidak pernah ini nanti insya Allah untuk tahun berikutnya di tahun 2022, besok saya mau mengisi gitu ya untuk melaporkan begitu. Kemudian yang kedua, untuk jenis SPT yang diisi manual atau elektronik yang tadi sudah melakukan pengisian, ternyata memang kebanyakan itu 93% menggunakan SPT jenis manual seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan jawaban yang terbuka ya. Jadi bukan ya atau tidak. Kenapa tidak mengisi SPT gitu ya? Karena alasannya 57% itu tidak tahu atau tidak bisa gitu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika izin mau diskusi atau mau konsultasi nanti dipersilahkan, kami sangat berkenan dan sangat membuka diri untuk bisa menyampaikan yang kami ketahui gitu. Jadi ada 57% memang tidak mengetahui SPT karena memang tidak tahu. Kemudian ada yang memang belum memiliki NPWP 19%, kemudian ada yang memang kantornya jauh gitu untuk mungkin mengirim di kantor KPP ya, kantor Pratama gitu jauh. Kemudian yang 5% warna hijau dan orange ini karena memang lupa dan memang belum pernah dapat formnya, seperti itu. Jadi itu gambaran terkini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti kita belajar bersama untuk mengisi SPT tahunan manual ataupun elektronik. Untuk yang manual, Bu Dianila akan memberikan edukasinya atau pemberian bimbingan teknisnya. Terima kasih, saya tutup untuk PPT-nya atau paparan saya. Baik, terima kasih Bu Rumi. Sudah dijelaskan tadi mengenai kondisi umum terkait dengan pamong desa. Tadi ternyata banyak sekali, lebih dari sebagian ya, itu belum melaporkan SPT tahunannya seperti itu. Nah, di sini nanti saya, Dianila, akan menjelaskan terkait dengan pengisian SPT tahunan ya untuk Bapak Ibu perangkat desa nanti secara manual. Jadi harapannya di sini nanti Bapak Ibu bisa mengisi secara manual, bisa mengisi secara elektronik seperti itu. Izinkan saya untuk menampilkan materinya. Baik Bapak Ibu, ini adalah pengisian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi 1770 SS secara manual gitu. Karena harapannya ibu-ibu, bapak dan ibu di sini nanti dua-duanya bisa. Kalau lagi ingin manual bisa. Kalau ingin lagi tidak ingin pergi ke kantor pajak, bapak ibu juga bisa mengisi secara elektronik seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih mungkin bapak ibu bertanya-tanya di sini, kenapa sih kok harus wajib ngisi dan menyampaikan SPT tahunan? Kira-kira mungkin bapak ibu ada yang kemarin berpikir, alah nggak usah lah, uang pajak udah dipotong kemarin-kemarin kok harus lapor. Mungkin pertanyaannya seperti itu nggih bapak ibu nggih. Nah,
sudah ada peraturannya, sudah ada undang-undangnya. Jadi setiap orang, setiap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif itu wajib hukumnya. Syarat subjektifnya apa? Oh, misalnya Bapak Ibu adalah warga negara Indonesia. Jadi warga negara Indonesia, dan objektifnya adalah Bapak Ibu sudah memiliki penghasilan. Jadi warga negara Indonesia yang punya penghasilan itu wajib hukumnya untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Jadi nanti kagem Bapak Ibu yang belum punya NPWP dan sudah punya penghasilan, terlebih sebagai perangkat desa ya, nanti diharapkan untuk segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftarannya NPWP sendiri pun mudah Bapak Ibu, hanya ke kantor pajak terdekat saja. Misalnya, Kulon Progo, ya di Kulon Progo seperti itu. Dan untuk mendaftarkan NPWP gratis nggih, jadi tidak dipungut biaya. Jadi hanya bawa KTP saja, mendaftarkan, nanti langsung biasanya setelahnya itu sudah jadi, hari setelahnya atau hari itu juga bisa jadi seperti itu. Jadi mudah sekali pengurusan NPWP. Terus kemudian setelah punya NPWP, ini nanti Bapak Ibu juga diharapkan mengisi, wajib ya, bukan diharap, wajib mengisi SPT. Jadi ketika sudah daftarkan NPWP, Bapak Ibu di akhir tahun nanti ini wajib untuk mengisi SPT. Jadi tidak setiap bulannya ya, kalau setiap bulannya nanti sudah dipotong oleh bendaharawan desa pajaknya. Ini hanya melaporkan saja. Selama 1 tahun itu Bapak Ibu punya penghasilan apa saja, berapa penghasilannya, kemudian sudah dipotong pajak oleh bendaharawan berapa. Jadi hanya pelaporan saja sifatnya SPT itu. Nanti pengisiannya juga harus benar, lengkap, dan jelas. Karena kalau tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas, itu nanti dianggap tidak melaporkan. Jadi penting sekali Bapak Ibu nanti untuk memperhatikan penyampaian dari kami, supaya Bapak Ibu bisa mengisi SPT ini dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Kemudian nanti setelah diisi, itu Bapak Ibu juga wajib untuk melaporkan SPT yang sudah diisi tersebut ke kantor pajak terdaftar. Misalnya terdaftarnya di Kulon Progo, ya berarti Bapak Ibu nanti kalau menggunakan manual, ya harus melaporkan SPT tersebut di KPP Kulon Progo, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan tempatnya, tempat dan batas waktu penyampaian SPT tahunannya, tempatnya adalah kalau secara manual ya, kalau secara manual berarti ya di KPP terdaftarnya. Sesuai NPWP-nya itu terdaftar di KPP mana, seperti itu. Kemudian untuk tanggalnya ini supaya tidak kena denda ya harus disampaikan sebelum batas waktunya. Lalu batas waktunya ini kapan ini gitu kan pertanyaannya. Batas waktunya ini adalah setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Misalnya sekarang ini tahun 2021 nggih. Ketika Bapak Ibu nanti melaporkan pajak SPT tahunan tahun 2021 ini, nanti Bapak Ibu paling lambat melaporkan adalah 31 Maret tahun 2002 gitu. Jadi untuk 2021 paling lambat dilaporkannya adalah tahun 31 Maret 2022. Kenapa seperti itu? Karena di tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021 ini supaya terlihat dulu penghasilannya berapa, dipotongnya berapa, baru kemudian nanti setelahnya itu dilaporkan. Kira-kira sudah nihil, sudah dibayar semua atau belum, seperti itu, ataukah ada kurang atau lebih bayar, seperti itu. Kemudian, sebenarnya ada nggak sih Bu sanksinya kalau semisal nih saya nggak nyampaikan SPT gitu. Saya tahun ini nggak nyampaikan SPT Bu, jadi kira-kira ada sanksi atau tidak gitu. Ada Bapak, ada Ibu, ada sanksinya. Apa itu? Sanksinya kalau tidak menyampaikan atau terlambat sanksinya adalah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang KUP itu adalah dendanya adalah 100.000. Jadi misalnya tadi harusnya dilaporkannya tanggal 31 Maret paling lambat 31 Maret tahun 2022.
Kalau untuk melaporkan SPT tahunan 2021 ini, nggih. Nah, berarti nanti Bapak Ibu kalau terlambat misalnya baru lapor bulan April, bulan Mei dan seterusnya, nanti Bapak Ibu dikenakan denda 100.000. Seperti itu. Nah, eman-eman toh Bapak, Ibu, nek misalnya uang 100.000 kok untuk bayar denda gitu kan, mending dibelikan yang lain, misalnya buat susu anak, buat beliin daster istri. Nah, misalnya seperti itu. Jadi eman-eman lah uang 100.000 kalau untuk hanya bayar denda gitu. Jadi tadi sebaiknya kita sebagai warga negara yang patuh, ya kita harus tadi supaya nggak kena denda, gimana caranya? Oh, ternyata harus bayar sebelum batas waktu penyampaian, seperti itu. Nah, sanksinya itu ternyata tidak hanya denda, bisa juga dikenakan sanksi pidana, baik itu karena Bu Dianila, ya mungkin karena sinyal ya. Tadi masih terkait denda ya Bapak Ibu ya. Ya, denda 100.000 gitu ya. Nah, sambil menunggu Bu Dianila, memang yang dimaksud denda 100.000, kemudian tadi ada kurungan gitu, tapi memang tidak sampai ke arah yang lebih jauh lagi ya. Biasanya memang denda yang 100.000 tadi ketika terlambat untuk pengisian SPT. Nah, memang tanggal 31 Maret itu menjadi tanggal-tanggal sakral, biasanya di ujung-ujung ya. Saya juga kadang-kadang baru di minggu pertama Maret gitu untuk mengajukan gitu, dan biasanya kalau di akhir-akhir itu posisinya akan rame. Kalau harus manual kan berarti harus ke kantor pajak ya. Nah, itu sangat rame. Nah, ini Bapak Ibu sebelum Bu Dianila masuk lagi untuk menjelaskan ketika hendak menyampaikan masalah yang sering dialami Bapak Ibu, bisa saya tulis dari sekarang ya, mumpung nanti kita sambil menunggu Bu Dianila. Ini yang pernah mengisi SPT ada pengalaman sebelumnya gitu, bisa berbagi ke kami Bapak Ibu. Di sini ada beberapa nama ya, kalau izinkan saya sebentar. Oke, misalnya di sini ada Pak Aziz Dwi Irianto. Selamat pagi Pak Aziz, ini Kepala Dukuh dari Munggang Wetan. Nah, apakah hadir Bapak Pak Aziz? Dan ini selalu melaporkan. Ya, Bu Dianila belum masuk ya? Oke. Maaf Bapak Ibu, biasa kalau ini nggih, apa namanya, di rumah mati listrik. Oh, jadi ya mati. Baik. Ini kebetulan lampunya mati, ini gelap ini tempat saya. Oh jadi ya. wifi-nya. Silakan Bu Dianila. Tadi baru manggil namanya Pak Aziz yang selalu melaporkan SPT-nya dari Pak Dukuh Munggang Wetan, Bu. Ya silakan lanjut dulu. Ya Bu Dianila. Maaf nggih Bapak Ibu. Ya kendalanya kalau online tuh ya seperti ini nggih. Jadi ada saja misalnya mati lampu, wifi-nya nggak stabil seperti itu. Saya lanjutkan lagi pemaparan materinya tadi terkait dengan tadi sampai sini nggih. Jadi kalau semisal katakanlah tadi kalau tidak menyampaikan SPT bagaimana seperti itu nggih. Kalau tidak menyampaikan SPT
Nah, tadi selain bisa kena denda, juga bisa dikenakan sanksi berupa pidana, baik itu karena alpa maupun itu disengaja, seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya perangkat desa Sidoarjo ini tadi kena denda, kena sanksi pidana dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya selalu menjadi warga negara yang patuh seperti itu untuk taat dan melaporkan SPT tahunannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dengan formulirnya. Bu, kalau mau ambil SPT di mana? Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh atau download ya di alamatnya ini di www.pajak.go.id kemudian mencetaknya. Atau bisa mengambil sendiri di kantor pajak pratama terdaftarnya. Misalnya tadi terdaftar di Wates nggih berarti nggih KPP-nya nggih. Berarti mengambilnya adalah di KPP yang terdaftar seperti itu. Atau mungkin nanti kalau semisal ingin bareng-bareng yang mungkin nanti Bapak Ibu sakit kolektif nggih misalnya dicetak di desa nanti mengisi bersama-sama seperti itu juga bisa. Kemudian tadi nggih, jadi syaratnya tadi selain warga negara Indonesia, Bapak Ibu juga punya penghasilan. Sebenarnya kalau di undang-undang penghasilan yang dimaksud itu seperti apa gitu kan? Nah, penghasilannya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada tambahan ekonomis ya Bapak, meskipun itu untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan, itu nanti bisa disebut dengan penghasilan. Seperti itu. Misalnya Bapak Ibu punya penghasilan setiap bulannya sebagai perangkat desa, dapat gaji ya. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam penghasilan ini. Kemudian apa saja sih penghasilan yang bisa dikenai pajak atau yang menjadi objek pajak begitu nggih? Jadi banyak sekali penghasilannya yang dimaksud dengan penghasilan ini nggih. Misalnya yang nomor 1 ini terkait dengan pekerjaan. Misalnya, gaji sebagai perangkat desa, dapat honor, dapat tunjangan, dapat bonus, dapat insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun. Nah, ini adalah penghasilan-penghasilan yang bisa dikenakan objek pajak seperti itu. Nah, umumnya ini sudah dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja setiap bulannya. Jadi ini sampun dipotong Bapak Ibu ya, kali bendaharawan. Nah, penghasilan ini nanti ini hanya dilaporkan saja dan dihitung kembali besarannya dalam PPh SPT tahunan gitu. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu tuh sudah dipotong setiap bulannya. Jadi di akhir tahun nanti hanya melaporkan saja. Jadi SPT tahunan itu melaporkan penghasilan selama 1 tahun dan pajak yang sudah dipotong selama 1 tahun tersebut. Begitu. Kemudian penghasilan yang lain ini bisa nanti sakit dibaca, misalnya terkait dengan keuntungan karena penjualan harta. Misalnya Bapak Ibu menjual hartanya, misalnya menjual katakanlah sawah atau apa. Nah, itu nanti perlu dilaporkan di SPT tahunannya saja, seperti itu. Terus kemudian ada bunga, misalnya dapat bunga, tapi kecuali bunga bank ya. Terus misalnya royalti, hadiah, laba usaha adalah beberapa penghasilan-penghasilan yang dapat dikenakan pajak gitu. Nah, termasuk di dalamnya sini tadi ya Bapak Ibu yang diperhatikan, gaji tadi. Berarti ketika dapat gaji, itu nanti bisa dikenakan pajak, seperti itu. Kemudian ada penghasilan-penghasilan ini yang dikecualikan atau yang bukan objek pajak. Jadi ketika Bapak Ibu dapat penghasilan-penghasilan ini tidak akan nanti dikenakan pajak. Misalnya apa? Misalnya yang pertama adalah terkait dengan bantuan atau sumbangan. Misalnya nih, Bapak Ibu habis mantu anaknya. Mantu anaknya dapat tuh uang sumbangan. Misalnya, dapat sumbangan nih 100 juta, katakanlah misalnya. Nah, uang 100 juta itu nanti tidak akan dikenakan pajak, Bapak Ibu.
Jadi jangan khawatir, misalnya, oh kemarin saya habis dapat sumbangan, menikahkan anak saya dapat sumbangan misalnya, oh 100 juta itu tidak akan dikenakan pajak. Tapi nanti perlu dilaporkan saja bahwa ada uang tunai, tapi tidak akan dikenakan pajak, seperti itu. Terus yang kedua adalah harta hibahan dari orang tua. Misalnya orang tua nih masih hidup menghibahkan rumah, menghibahkan sawah, menghibahkan tanah. Nah, hibahan dari orang tua ini nanti itu juga tidak akan dikenakan pajak. Cukup dilaporkan saja di SPT bahwa menerima tanah sebesar nilainya berapa, tapi tidak akan dipotong pajak. Yang ketiga adalah warisan, terus kemudian mana tadi? Sebentar, mohon maaf. Warisan, terus kemudian klaim asuransi, beasiswa itu juga tidak akan dikenakan pajak. Misalnya dapat warisan dari orang tua. Orang tuanya katakanlah, maaf, misalnya meninggal, terus kemudian meninggalkan warisan, tanah, rumah, nah itu juga tidak akan dikenakan pajak. Penghasilannya tersebut ya, penghasilannya tersebut. Terus kemudian atau meninggalkan katakanlah warisannya berupa uang tunai 100 juta misalnya, nah itu juga tidak akan dikenakan pajak. Terus kemudian klaim asuransi dan beasiswa. Dapat beasiswa anaknya misalnya setiap bulan 2 juta. Nah, atau Bapak Ibu ada yang sekolah lagi misalnya dapat beasiswa. Nah, itu juga tidak akan dikenakan pajaknya seperti itu. Maupun klaim asuransi. Misalnya kemarin habis kecelakaan, terus kemudian dapat asuransi misalnya. Nah, itu juga tidak akan dikenakan pajak seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan status PTKP. Jadi PTKP-nya ini adalah nanti ambang batasnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah penghasilan tidak kena pajak, itu bisa disebut juga dengan ambang batas. Jadi ketika Bapak Ibu katakanlah ini untuk wajib pajak tidak kawin ya, atau belum kawin. Kalau bahasanya di undang-undang itu tidak kawin. Nah, misalnya nih ketika Bapak Ibu masih single, mungkin ada mas-mas perangkat desa yang masih single atau mbak-mbak. Nah, status PTKP-nya adalah 54 juta. Jadi ketika penghasilan dalam setahunnya itu kurang dari 54 juta, kurang dari ambang batasnya ini, maka nanti tidak akan dikenakan pajak. Tapi ketika lebih di atasnya 54 juta ini, nanti akan dikenakan pajak. Seperti itu. Demikian juga semisal belum kawin, belum menikah, kemudian punya tanggungan satu, misalnya menanggung ibunya, seperti itu, atau menanggung ayahnya, atau mungkin maaf misalnya sudah bercerai dengan istrinya, kemudian menanggung anaknya. Nah, itu adalah tidak kawin dengan tanggungan satu. Berarti kalau penghasilannya di atas 58,58 juta 500 itu dikenakan, tapi kalau kurang dari itu nanti tidak akan dikenakan pajak, seperti itu. Selanjutnya adalah kalau semisal statusnya sudah kawin. Kalau statusnya sudah kawin, ambang batasnya juga berbeda lagi karena dianggap sudah menikah, ada tanggungan yang harus dinafkahi gitu. Jadi ambang batasnya lebih naik lagi gitu. Ambang batasnya adalah untuk sudah kawin tapi belum memiliki tanggungan itu adalah 58.500. Demikian kalau tanggungannya 3, kawin dan tanggungannya 3 nanti adalah 72 juta. Jadi kalau di bawah 72 juta tidak akan dikenakan pajak. Seperti itu. Kemudian, nah ini terkait dengan kepemilikan NPWP. Jadi sebenarnya selain untuk menghindari sanksi tadi ya, sanksi dan juga sanksi-sanksi tadi, nah ternyata kalau punya NPWP itu tarifnya juga lebih rendah Bapak Ibu daripada yang nggak punya NPWP. Jadi kalau penghasilannya, katakanlah penghasilan kena pajaknya ya, penghasilan kena pajaknya kurang dari 50 juta, ini adalah 5%. Tapi kalau tidak punya NPWP, ini tarifnya adalah 6%, jadi lebih tinggi. Kalau penghasilannya di atas 50 juta sampai 250 juta, ini kalau punya NPWP 15%. Tapi kalau nggak punya NPWP 18%. Penghasilan lagi di atasnya, misalnya 250 juta sampai 500 juta. Kalau punya NPWP, ini adalah 25%. Tapi kalau nggak punya NPWP,
tarifnya adalah 30%, seperti itu. Kemudian penghasilan di atas 500 juta, ini adalah 30% kalau punya NPWP, kalau nggak punya adalah 36%. Jadi tadi kalau punya NPWP tarifnya lebih murah kasarannya seperti itu daripada yang tidak punya. Ini jadi lebih tinggi seperti itu. Kemudian ini ada beberapa jenis-jenis formulirnya Bapak Ibu. Jadi ada kalau mengisi SPT itu ternyata ada 3 formulir. Apa saja, nggih? Yang pertama adalah 1770 SS. Nah, ini adalah yang sangat sederhana. Jadi, terus kemudian ada 1770S dan ada 1770. Jadi kalau SS ini sangat sederhana, artinya orang tersebut itu memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja saja. Dan jumlah penghasilannya, penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 60 juta dalam waktu 1 tahun. Misalnya katakanlah Bapak dan Ibu di sini hanya bekerja sebagai perangkat desa. Oh, berarti hanya dari satu pemberi kerja. Katakanlah penghasilannya 1 bulan itu, katakanlah nggih, contoh ini 2 juta. Oh, berarti 2 juta selama 1 tahun itu adalah 48 ya. 2 juta dikalikan 12 berapa nggih? 24 nggih. 24. Oh, berarti 24. Oh, berarti kurang dari 60 juta, berarti pakai yang ini. Oh, penghasilannya 3 juta misalnya setiap bulannya, gitu nggih. Terus kemudian nanti setahunnya lebih dari 60 apa tidak? Kalau lebih dari 60 berarti tidak memakai ini. Tapi kalau kurang dari 60, maka nanti menggunakan jenis formulir ini. Nah, kalau lebih dari 60 berarti nanti pakai yang 1770S. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki usaha, nanti menggunakan 1770, seperti itu. Nah, ini adalah formulir kalau Bapak Ibu dan istri, misalnya Bapak Ibu di sini atau Ibu-ibu di sini punya NPWP yang sendiri-sendiri sama suaminya, misalnya. Oh, ini terkait misalnya suaminya adalah PNS atau karyawan swasta. Istrinya PNS. Nah, kalau misal NPWP-nya 1 saja, ya udah berarti suami saja yang lapor. Tapi kalau NPWP-nya sendiri-sendiri, nanti istri lapor sendiri, suami lapor sendiri. Tergantung dilihat, kalau penghasilannya kurang dari 60 juta, maka Bapak Ibu nanti menggunakan formulir yang SS tadi. Kalau lebih berarti pakai yang S. Misalnya juga suami PNS atau karyawan swasta, kemudian istrinya memiliki usaha, berarti yang istrinya nanti pakai yang 1770. Sebaliknya kalau yang punya usaha suami adalah 1770. Ini kalau masing-masing suami dan istri punya NPWP sendiri-sendiri, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika mengisi SPT manual. Yang kertas itu nggih, maksudnya manual itu. Yang pertama adalah, jadi kalau mengisi SPT manual itu dikerjakan kalau misalnya SPT-nya berlembar-lembar nggih, kalau hanya 1 lembar ya itu yang diisi. Kalau SPT-nya 1770S maupun 1770 itu jumlahnya berlembar. Nah, cara mengisinya adalah dari belakang, paling belakang. Tapi kalau formulirnya itu saja yang diisi. Kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa. Terus kemudian yang ketiga adalah membubuhkan tanda tangan. Pun ampun kesupen ya, kalau semisal membubuhkan tanda tangan itu, karena kalau tidak tanda tangan nanti dianggap tidak menyampaikan, melaporkan, seperti itu. Kemudian kalau SPT-nya nihil, berarti sudah selesai, tinggal dilaporkan. Tapi kalau SPT-nya nanti ada kurang bayar, berarti nanti wajib dibayarkan terlebih dahulu, baru kemudian SPT tersebut dilaporkan. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu terkait dengan formulirnya. Jadi Bapak Ibu sampun dapat nggih terkait dengan 1770 SS.
Nah, itu adalah formulir, nanti Bapak Ibu mengisinya itu adalah formulir yang itu yang perlu diisi. Seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu dari desa itu nanti biasanya juga dapat namanya lampiran bukti potong. Ini kecil sekali ya. Jadi nanti ini adalah ini bisa dilihat di buku ya, di panduan itu ada bukti potong. Kalau bukti potong ini Bapak Ibu tidak ngitung ya. Jadi jangan, Bu, ini dapat angkanya dari mana? Nah, ini angkanya sudah rumus, tapi kalau Bapak Ibu nanti bertanya, saya akan jawab ini dapatnya dari mana, seperti itu. Tapi ini sudah dihitungkan oleh bendaharawan biasanya. Nanti tugasnya Bapak Ibu itu hanyalah mengisi yang formulir induknya ini, formulir 1770 SS ini. Misalnya ini saya kasih contoh biar Bapak Ibu lebih paham ya, lebih paham terkait dengan pengisian SPT tahunannya. Misalnya ini contoh, hanya contoh nama, kalau ada kesamaan nama maupun apa, ini hanya contoh saja ya, contoh fiktif saja. Misalnya ini Bapak Bambang Purnomo. Bapak Bambang Purnomo ini perangkat desa, beliau menjabat sebagai kaur pemerintah Sidoluhur. Kemudian Bapak Bambang ini dapat penghasilan 2,5 juta per bulan. Oh, 2,5 juta per bulan berarti kalau di rata-rata dalam 1 tahun itu nanti kurang dari 60 juta. Oh, berarti nanti kemungkinan akan menggunakan formulir 1770 SS seperti itu. Misalnya ini NPWP-nya beliau, terus kemudian beliau statusnya adalah sudah kawin, jadi sudah menikah. Kemudian tanggungannya adalah 1, alamatnya ada di ini ya, Dukuh ini, terus kemudian RT-nya, kemudian nomor teleponnya, dan pekerjaannya adalah sebagai kaur pemerintahan. Seperti itu. Nah, cara mengisinya seperti apa gitu kan? Terus selain itu, ternyata ini Bapak Bambang tadi itu memiliki beberapa harta. Jadi dicatat dulu sebelum ngisi ini, harta saya apa ya? Oh, misalnya saya punya rumah nih. Rumah belinya dulu tahun 2015. Dulu belinya masih 65 juta misalnya. Saya juga punya tanah di desa Sidoluhur misalnya. Oh, saya dulu belinya tahun 2016. Nilainya adalah 50 juta misalnya. Terus kemudian saya juga punya motor, ada motor Honda Beat, kemudian ada motor Honda Scoopy. Tahun perolehannya adalah tahun 2017 dan 2019. Kemudian saya juga punya sawah juga, saya dulu belinya tahun 2018, jumlahnya sekian. Nah, ini didaftar saja harta-hartanya apa saja. Bu, nanti saya dikenain pajak dong, Bu, kalau saya daftarin harta-harta saya banyak kayak gini. Boten Bapak Ibu, jadi ini hanya list saja, hanya daftar saja. Jadi hanya daftar. Nah, kepemilikannya ini nanti tidak akan dikenakan di pajak penghasilan. Tapi kalau pajak bumi dan bangunan nanti juga akan dikenakan ya. Ini beda, pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan itu 2 hal yang beda. Ya nanti tanahnya di pajak bumi bangunan, tapi kalau di penghasilan ini hanya sebagai daftar saja. Seperti itu. Kemudian ada terkait misalnya, oh Bu, tapi saya juga punya hutang. Nah, hutangnya juga dicatat juga. Misalnya nih, Bapak Bambang Purnomo ini punya hutang di BRI Kulon Progo. Dulu hutangnya Bu, tahun 2014. Nah, sekarang masih ada nggak Pak cicilannya gitu? Oh, ada Bu. Saya kemarin tahun 2014 tuh hutang 100 juta. Nah, kemudian sudah saya cicil 72 juta. Sehingga sisanya sekarang sampai 31 Desember 2020 misalnya itu adalah 32 juta. Maka nanti yang dilaporkan di SPT tahun 2020 itu nanti adalah 32 juta saja. Terus kemudian nanti Bapak Ibu juga biar cepat ngisinya itu disiapkan juga kakaknya. Jadi tadi nyiapin daftar bukti potong sama kakaknya. Nanti buat apa sih Bu kakak? Untuk tadi tahu siapa saja yang menjadi tanggungannya. Oh, misalnya ada istri. Oh, misalnya ada anak. Jumlah anaknya berapa? Ini biar
sinkron, biar sesuai. Tadi ngelaporin PTKP-nya berapa, oh di daftar keluarganya ada, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh terkait dengan bukti potongnya. Yang tadi saya sebutkan bahwa bukti ini sudah dapat ya dari bendaharawan, jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitungnya. Jadi ada berapa pajaknya, misalnya ini ya, jadi tidak perlu dihitung, ini sudah dihitungkan. Ini di daftar bukti potong ini memuat banyak sekali macam-macamnya. Ada namanya Bapak, ada namanya pemotongnya. Oh, misalnya bendaharawan desa Sidoluhur tadi. Terus kemudian identitas wajib pajak yang dipotong. Jadi ketika Bapak Ibu dapat daftar bukti potongnya, dipastikan dulu keliru nggak sama punya temennya. Dilihat dari sini. Oh, kalau Bapak Bambang Purnomo ya harus dapat punyanya Bapak Bambang Purnomo, jangan sampai dapat punyanya Bapak Istanto, misalnya kayak gitu loh. Jadi karena ini tadi terkait dengan pajaknya orang kan beda-beda. Misalnya Pak Bambang Purnomo tadi penghasilannya sekian, kan mungkin beda sama Bapak Istanto, beda dengan Bapak Umari, seperti itu. Jadi dipastikan ketika dapat bukti potongnya, jangan sampai keliru dengan rekannya, seperti itu. Kemudian statusnya PTKP-nya tadi ditulis di sini Bapak Ibu. Misalnya, oh tadi kawin punya tanggungan 1, silahkan. Atau misalnya belum kawin, tidak kawin, atau nah itu silahkan diisi di sini. Atau HB ini adalah hidup berpisah, misalnya sudah bercerai. Seperti itu silahkan diisi di sini. Terus kemudian ini adalah kalau yang di sini adalah penghasilannya apa saja, seperti itu. Nah ini ada di sini. Seperti itu, kemudian, nah, cara mengisinya ini Bapak Ibu saged latihan. Misalnya tadi sudah dapat itu ya, sudah dapat bukti potongnya tadi, kemudian ada kertasnya gitu, saged dibuat latihan supaya Bapak Ibu lebih paham ya. Jadi tidak hanya, mungkin Bapak Ibu sudah pegang kertasnya Bapak Ibu yang 1 halaman itu. Sampun nggih? Oh, sampun. Sepertinya ini ya mikrofonnya nggih. Nah, cara mengisinya ini adalah di formulir yang itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang diisi adalah tahunnya. Misalnya untuk melaporkan tahun 2020. Atau nanti untuk 2021 Bapak Ibu berarti ditulis di tahun di sini. 2021 ini tahunnya, tahun pajaknya berapa yang akan dilaporkan. Kemudian diisi pembetulan ke. Kalau misalnya ini adalah pertama kali disampaikan, artinya ini bukan pembetulan ya. Maka pembetulannya kita tulis angka 0 di sini. Di sini kita tulis angka 0. Ini saya. Nah, ini sebentar. Nah, angka ini berarti ditulis angka 0 saja Bapak Ibu. Ini 0, kalau sifatnya bukan pembetulan. Terus kemudian setelah itu mengisi identitas sendiri-sendiri. NPWP-nya berapa nggih gitu. Ini sesuai dengan nomor NPWP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu menyiapkan tadi bukti potong, kemudian NPWP, kemudian daftar keluarga. Kalau semisal pengen biar lebih cepat lagi ya harta-hartanya silakan ditulis, terus kemudian dan hutang-hutangnya tadi. Ini adalah NPWP-nya dan juga nama wajib pajaknya, silakan diisi di sini. Jadi namanya ditulis namanya sendiri-sendiri nggih ya. Terus kemudian di sini ini adalah di bagian pertama, ini ada pajak penghasilan. Di angka 1, dalam negeri, sehubung dalam negeri lainnya. Dapatnya dari mana nggih ini? Nah, ini diisi sesuai dengan jumlah penghasilan bruto yang terdapat di bukti potong. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini ngitungnya dari mana? Ngitungnya tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi sampun dapat formulir bukti potong dari bendaharawan tadi. Nah, penghasilan netonya itu ada di angka 12, sebelah niki Bapak Ibu. Nah, punten niki. Maaf, penghasilan bruto atau ini tadi ya? Bruto atau neto tadi ya?
Sebentar. Tadi mana tadi? Oh, ngapunten, penghasilan bruto nggih. Penghasilan bruto. Berarti kalau bruto yang ditulis adalah ini. Ngapunten. Jadi penghasilan bruto ini di Ando bisa nggak ya? Kok rada kecoret saya nulisnya nih. Nah, ini silahkan. Nah, ini sampun ya. Jadi penghasilan bruto itu adalah dilihatnya di sini ya. Ini. Oh, sebesar 51.900. Ini ditulis di sini. 51.900 niki. Alhamdulillah sudah nyala Bapak Ibu. Jadi udah kelihatan lagi saya. Tadi gelap sekali. Terus kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan pengurangan. Nah, pengurangannya itu dapat dari mana nggih? Pengurangannya ini adalah dapat dari sini. Ini sudah ada juga, jadi nggak perlu menghitung Bapak Ibu. Ini ada jumlah pengurangan di angka 11. Ini 2.599.500. Kita tulis. Nah, di sini. Gitu. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ini terkait dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajaknya ini dapatnya adalah di sini. Ada juga Bapak Ibu di nomor 15. Ini ada penghasilan tidak kena pajak. Sekian, 63 juta. Karena tadi statusnya adalah kawin dengan anak satu. Jadi jumlahnya adalah 63 juta. Kita hitung di sini, kita tulis di sini. Seperti itu. Kemudian penghasilan kena pajaknya ini adalah 1 dikurangi 2 dikurangi 3. 51.900 dikurangi 2 juta dikurangi dengan 63. Minus nggih? 50 dikurangi dengan 65. Berarti minus. Artinya apa? Tidak dikenakan pajak. Jadi ya nggih, hanya melaporkan saja. Jadi bukan berarti kalau lapor SPT itu pasti bayar pajak. Itu belum tentu. Kalau penghasilannya kurang dari ambang batasnya tadi atau PTKP-nya tadi, maka tidak akan dikenakan pajak. Nah, ini yang sering dikhawatirkan Bapak dan Ibu. Misalnya, oh saya bayar saya ngelaporin SPT, saya nggak mau ngelaporin SPT karena takut dikenain pajak lagi. Padahal setiap bulannya saya sudah dipotong pajak sama bendaharawannya, tapi kok akhir tahun suruh lapor lagi ya gitu. Nah, itu adalah ini. Jadi hanya melaporkan saja, belum tentu bayar pajak. Ternyata atas perolehannya ini itu tidak dikenakan pajak. Nah, tadi terkait dengan harta-harta tadi nggih Pak nggih, tanah, rumah, sawah, motor itu dilaporkannya adalah di sini. Di bagian ini. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Hutang-hutangnya itu ditulis di sini. Hutangnya yang ditulis hutang sisanya nggih Pak nggih, bukan awalnya dulu hutang berapa. Jadi sampai sekarang yang masih sisa berapa. Seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya ada warisan, ada tadi sumbangan atau hibahan, itu kan bukan termasuk pajak penghasilan nggih, maka nanti ditulisnya di sini. Ini kalau misal ada tadi warisan tadi nggih, warisan dan lain-lain. Tadi misalnya dapat sumbangan, habis mantu anaknya nih dapat sumbangan 100 juta. Ditulisnya di sini kawan. Dikenakan pajak mboten Bu, mboten gitu ya. Karena itu bukan termasuk objek pajak penghasilan. Saya dapat warisan dari orang tua 100 juta. Dilaporkan saja tong mriki tapi mboten dikenain pajak karena itu adalah warisan. Seperti itu. Terus misalnya kemarin habis jual beli tanah, nanti dilaporkan saja tanahnya karena tanah itu termasuk penghasilan final. Nanti dilaporkan di sini saja, hanya melaporkan saja. Yang dikenakan pajak yang ini tadi, yang atas tadi. Misalnya ini ada jual tanah, dilaporkan saja. Misalnya kemarin jual tanah habis berapa nggih? Misalnya 100 juta, nanti 100 jutanya di sini.
Kemudian kemarin pas jual tanah saya dikenakan pajak, Bu. Ya nanti pajaknya hanya dilaporkan di sini berapa. Ini sifatnya kalau jual tanah tadi hanya melaporkan saja. Kemarin jual tanahnya berapa, dipotong pajaknya berapa. Seperti itu. Kemudian tanggalnya di sini juga perlu diperhatikan, tanggal lapornya tanggal berapa. Jangan sampai lebih dari tanggal 31 Maret tadi. Terus kemudian nama dan tanda tangan ini juga sifatnya wajib. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan ini tadi ya, terkait dengan pelaporan SPT secara manual. Nah nanti mungkin sakit dilanjut Bu Rumi dulu ya, nanti kemudian diskusi bersama atau seperti apa Bu Rumi? Pertanyaan kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Maaf, terdengar dengan jelas suara saya? Jelas, tapi putus-putus Bu. Oh, putus-putus nggih. Oh, nggih. Tadi sampai mana sampun nggih? Sampun di akhir tadi sampun nggih? Oh, nggih. Mungkin dilanjutkan dengan Bu Rumi dulu, nanti baru diskusi bersama. Ngoten gimana Bu Rumi? Oh iya, monggo Bu Rumi, saya persilakan Bu Rumi untuk penyampaian SPT secara elektronik seperti itu, supaya Bapak Ibu saged elektronik juga. Monggo Bu Rumi, waktu saya persilahkan. Oh Bu Rumi ini ya, masih ini mungkin terkendala sinyal. Kira-kira Bapak Ibu tadi sampun paham apa belum ya? Atau mungkin terkait dengan SPT tadi, misalnya nanti silakan ditanyakan ya, misalnya Bu saya masih bingung atau seperti apa, nanti monggo saja ditanyakan. Tes sudah masuk Bu? Iya, sudah masuk Bu Rumi, monggo. Oh ya. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan untuk panduan pengisian SPT yang elektronik. Jadi nanti akan lebih cepat karena memang pengantarnya sudah diberikan dari Bu Dianila. Bapak-bapak, apakah suara saya seperti suara orang Jepang atau orang Jawa atau orang Indonesia, Pak? Terdengar jelas? Halo, Bapak? Bapak-bapak yang ada di ruangan mendengarkannya, suara saya putus-putus atau sudah jelas, Bapak? Sudah jelas Bu, sudah jelas. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kepada Pak Dedik Diniat Moko, Bapak Aziz Dwi Irianto, kemudian Pak Ahmad Amin, Bu Partina, Pak Giawanto, Pak Nurdian, Pak Sunardi, Pak Aris, Budi Wahyono, Pak Mulyanto, Pak Sunardi, hadir Pak Sunardi hadir dari hadir. Mana Pak? Acungkan jempolnya Pak Sunardi ada? Mana Pak Sunardi ada? Oke, baik Pak, Tis Pak, baik. Pak Sunardi ada dari Dukuh Serbo. Kemudian ada Pak Sarmanto dari Dukuh Wonogiri. Ini bakso mie ayam, Bapak. Mungkin oke, Pak Sarmanto ada? Hadir Pak Sarmanto? Oh ini Bapak, bakso mie ayamnya ada Pak di sana? Oke. Kemudian dua lagi yang saya akan sapa, di sini ada namanya Pak Sarjito dari Oh Pak Sarjito, baik Pak. Iya, oke. Kemudian ada ini bapaknya luas sekali nih, Bapak Luas Raharjo. Mana Bapak Luas? Oke, Bapak Luas ya. Baik. Terima kasih. Ini tadi yang saya panggil Pak Sarjito.
Pak Luwes juga ya dari Padukuhan Madigondo. Ya. Bener nggak ya? Mudah-mudahan benar ya. Ini karena tertulisnya seperti itu. Baik, baik Bapak, izinkan saya menyampaikan materi sebentar. Kita nonton film dulu ya Pak. Mau nonton film Pak? Iya, filmnya, tapi filmnya menurut Bapak ini bagus atau tidak, nanti langsung dilihat ya sama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sebentar. Oke, sudah siap ini. Ya Pak. Wah, izin itu biasa Pak. Izin harus ada, kita harus ada izinnya ya Pak. Bentar, kok tidak bisa? Sebentar ya Bapak. Mohon maaf. Gini aja deh ya, karena proses ini, saya izin bertanya langsung. Mohon Bapak bisa acungkan tangan Bapak atas nama Pak Harjam. Oke, Bapak Abdi Saleh. Bapak Abdi Saleh, permisi Pak, sambil saya persiapan PPT-nya ini. Mana Bapak Harjin Saleh? Oh, Pak Soleh. Oh ya, Bapak, mana Bapak? Oh itu tuh, baik, Bapak yang di pojok ya, atas nama Bapak Harjin Saleh ya. Pak Abdi, Bapak Abdi Saleh, mohon maaf. Pak Abdi Saleh, apakah Bapak sudah mengisi SPT belum ya Pak? Untuk tahun ini Pak? Oke. Ya memang tercatat Bapak belum ya. Kenapa Pak? Izin bertanya dulu ya. Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Anaknya bisa nggak Pak? Belum bisa, Bu. Oke, iya, baik. Baru bulan. Iya, oke. Saya izin lift bentar, saya masuk lagi ya, karena saya kesulitan untuk... Sinyal hilang meneh, terus angel. Tadi dorong patok minum dulu. Rumiati. Ya Pak, nama saya Rumiati, tapi ini mohon maaf, nanti saya dibantu oleh tim ya, saya kirimkan dokumennya via WhatsApp, kemudian mohon dibantu ya. Mungkin dari timnya Mbak Vida ya, sebentar. Baik, Bu. Iya. Beda. 3 beda. Ya, mata ketara loh. Bisa Untung kami nggak ke situ ya Pak. Nanti kalau ke situ, waduh rame banget ya di situ ya. Di situ pesertanya ada Mbak atau Ibu gitu? Ini bapak-bapak semua ya? Yang sabar ya Bu. Yang di situ sabar ya Bu. Ramen kita. Anak bukan sabar, patulah Bu. Bu Partina yang sabar ya.
Maaf ya Pak Tanto, ini agak sedikit ada kendala teknis, dibantu Mbak Vida. Mbak Vida ini mahasiswa kami Pak, silahkan anak-anaknya Bapak masuk ke kami Pak, ke UGM. Kami sangat senang, monggo yang punya anak SMA, SMK, silahkan untuk diminta belajarnya lebih keras, biar bisa masuk UGM, dapat beasiswa Bapak, putra-putranya Bapak, monggo. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya. Sudah. Terima kasih Mbak Vida, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak-Bapak terutama, dan Ibu Partina, dan Pak Tanto, Pak Amin, dan yang lain, Pak Sarjito, Pak Abdi gitu ya. Kemudian saya izin menyampaikan, nama saya juga sama dengan Pak Sarjito, satu nama, Rumiati, Bapak ini, berarti saya orang asli Jawa ya itu Pak, Rumiati gitu. Nah, seperti Bu Partina namanya hanya satu gitu. Bisa next Mbak Vida. Oke, ini lanjut aja dulu, videonya nanti saja. Oke, Bapak ini tadi sudah disampaikan dari Bu Dianila dengan sangat jelas, walaupun tadi mungkin terdengar putus-putus seperti orang Jepang, karena memang wajahnya Bu Dianila itu kalau Bapak Ibu lihat secara langsung tuh mirip wanita Jepang. Memang benar tadi yang disampaikan Bapak itu leres gitu, leres sangat gitu. Nah, di sini posisinya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak sudah biasa main HP gitu ya, pagi-pagi bangun tidur buka HP. Nah, nanti langsung bisa klik di www.pajak atau .go.id gitu ya Pak. Nanti tinggal itu diklik, nanti akan muncul gitu. Bapak atau Ibu nanti tinggal klik di situ, nanti akan diarahkan untuk ke e-filing gitu. Jadi langsung ke elektronik. Batas penyampaiannya sama. Jadi bulan Maret tanggal 31 di tahun berikutnya. Kalau sekarang tanggal berapa Bapak Ibu sekarang? Ada yang lupa tanggal, sekarang tanggal berapa? September. Iya betul, tanggal 7. Jadi kalau memang kemarin tidak pernah mengisi dan belum, ya berarti tahun depan waktunya gitu. Tidak ada kata terlambat ya Bapak. Sekarang Bapak Ibu bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Saya akan sampaikan. Nah, ngapain ya pusing-pusing ngisi e-filing gitu ya, untuk e-filingnya kenapa gitu. Manual aja nggak bisa, apalagi ini gitu kan, ribet bagaimana. Nah, memang pikiran ribet tadi itu sudah ada di otak ya, sehingga akhirnya terasa berat gitu. Tapi lebih berat lagi kalau lihat gambar ini. Lanjut Mbak. Nah, menurut saya ini lebih berat lagi. Ini sebelum pandemi, posisinya pada antri. Saya juga pernah mengalami gitu ya, karena sudah punya NPWP, karena saya karyawan gitu ya. Kalau nggak punya NPWP, nanti bendahara bilang nanti pajak Anda akan saya potong lebih gitu ya, karena saya selaku karyawan merasa aduh pajaknya lebih, nanti gaji saya kurangnya lebih banyak gitu ya. Jadi saya terpaksa untuk datang ke tenda gitu ya, ke kantor pajak untuk antri ngirim dokumen gitu ya, dokumen SPT. Nah, ini juga lebih
lebih capek gitu ya, panas-panas, apalagi pandemi kan sekarang tidak diperbolehkan berkerumun gitu. Jadi pilihannya apa? Pilihannya salah satunya dengan menggunakan via teknologi. Bapak-bapak atau Bu Partina tadi pernah beli lewat Shopee atau Tokopedia sekarang, atau mungkin anak-anaknya yang lewat Shopee, Bapak? Halo? Pernah? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Nah, ini mirip lah dengan klik, yaitu diklik menggunakan handphone saja itu langsung bisa gitu. Tetapi memang lebih nyaman menggunakan laptop ya, lewat komputer gitu. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu masih punya putra kan pasti ada perangkat komputer di rumah Bapak gitu ya. Nanti bisa menggunakan laptop karena layarnya lebih besar gitu. Ataupun nanti lewat HP juga tidak masalah, tapi layarnya kecil gitu. Izinkan melanjutkan. Oke, nah nanti ketika mengklik halaman ini ya, di situ ada alamatnya, posisinya djponline.pajak.go.id. Jadi gambar depannya itu login. Nah, ini loginnya apa? Pakai kata sandi tok 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 tok, nggak akan bisa terbuka kalau nggak punya nomor. Di sini kan harus ada NPWP. Nah, tadi disampaikan Bu Dianila, NPWP Bapak Ibu juga harus ada dulu gitu, karena nanti menjadi kunci untuk masuk rumahnya DJP online ini gitu. Kemudian kalau lupa sandi ya seperti kalau Bapak sudah menggunakan mobile banking atau menggunakan handphone yang sudah ada untuk perbankannya ya, misalnya Mandiri, BNI gitu ya, atau yang lain, nanti bisa metodenya pakai ini juga. Kalau lupa tentang passwordnya juga bisa, nanti bisa klik lupa kata sandi gitu. Nah, selanjutnya Mbak, ini hal penting yang mungkin tidak ada di dalam yang di print ya. Jadi handout Bapak itu tidak ada file ini. Jadi 3 hal penting yang Bapak Ibu perhatikan kalau menggunakan e-filing ini, ada 3. Yang pertama sama tadi ya, NPWP, sama dengan yang manual tadi. Kemudian EVIN. EVIN itu nomor yang nanti harus diperoleh ketika itu ibaratnya tiket gitu untuk memasukkan ke dalam login tadi. Sama akun yang sudah terdaftar di DJP online gitu. Ini 3 hal penting ketika Bapak menggunakan elektronik seperti itu. Kemudian lanjut Mbak. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan akun, bisa mendapatkan EVIN gitu. Jadi Bapak Ibu sambil jalan-jalan ke Wates gitu ya, ke Wates gitu, sambil lihat Nia gitu ya, ke bandara gitu, mampir dulu ke KPP Wates, daftar NPWP, kemudian sekalian untuk daftar akun DJP online gitu. Nanti bawa anaknya yang anak zaman sekarang, anak SD SMP, insya Allah udah bisa membantu kita. Jadi diajak biar nanti ngerti gitu. Nah sambil mereka belajar juga gitu. Nah kemudian nanti didampingi oleh anak atau saudara gitu ya mendaftar. Kemudian nanti di situ akan ada proses aktivasinya cuma 1 hari Bapak gitu. Jadi mampirlah ke kantor pajak untuk mendapatkan EVIN tadi. Nah kalau sudah memiliki EVIN, tadi sudah ada 2 orang, dari 30 itu sudah ada 2 orang yang elektronik. Nah, itu tinggal masuk aja ke pajak.go.id, masukkan username, password, nanti masuk gitu. Waktunya sekitar 10 menit untuk mengisi tadi. Itu karena memang sudah ada detikan waktu di situ. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana cara aktivasi EVIN tadi? Bapak memang tadi harus sowan, datang gitu ya, ke kantor pajak gitu, karena yang butuhkan kita gitu ya ke sana gitu, karena memang tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain. Jadi memang harus datang ke sana. Kemudian nanti Bapak mengisi, nanti dibantu saudaranya atau dibantu anaknya gitu. Kemudian menyampaikan kepada pegawai di sana, pegawai pajak. Nanti jangan lupa bawa KTP dan bawa NPWP-nya. Bawa 2 aja, dan bawa diri dan bawa niat gitu. Kalau nggak ada niat, ya di rumah aja gitu, nonton TV, kemudian ke sawah gitu, ya udah nggak usah dipikir. Tetapi ini karena Bapak Ibu kan teladan ya, Bapak Ibu yang di sini itu adalah teladan pamong desa Bapak Dukuh gitu. Jadi insya Allah memberikan contoh kayak gitu. Mungkin pas naik motor
ada warga yang tanya, Pak, mau kemana Pak Duko? Mau ke kantor pajak? Ya elah Bapak ke kantor pajak gitu. Ya mau ngapain Pak? Kurang bayar pajak? Tidak, mau daftar untuk Evin. Nanti terus yang warganya bilang, Evin itu nama cewek ya Pak gitu ya. Bilang kalau Evin itu untuk daftar SPT elektronik gitu. Nanti saya nggak bisa nyumbang jenengan kalau saya kena denda 100.000 gitu. Jadi lebih baik Bapak memang mensegerakan kalau sudah punya NPWP, mensegerakan ke kantor pajak untuk mendapatkan Evin. Begitu. Lanjut Mbak. Ini ya biasanya tuh yang hal-hal yang agak menyusahkan itu ketika mengisi dengan elektronik itu memang Evin-nya tadi, tapi itu hanya di depan. Itu hanya tiket di depan dan memang akan setiap saat digunakan, itu hanya setahun sekali Bapak hanya menyisakan waktu 10 menit, 15 menit untuk mengisi elektronik di situ, karena itu sudah ada detikan waktu 10 menit gitu untuk mengisi gitu. Jadi dalam 1 tahun, 365 hari, Bapak menyisakan waktu 10 menit dari 1 hari itu. Kemudian nanti minta tolong bendaharawan, mana bukti potong saya untuk dasar mengisi SPT elektronik. Nah, siapkan berkas untuk nama kartu keluarga ya, karena kan biasanya ada nama istri, nama anak gitu ya. Nanti sebaiknya kartu keluarganya disiapin. Kemudian sama dengan yang manual, harta saya berapa ya? Dikira-kira saja. Kira-kira saya punyanya cuma 40 juta apa 15 juta, monggo. Utang saya banyak Mbak, misalnya lebih dari 15 juta. Ada misalnya 37 juta. Utangnya lebih banyak daripada hartanya. Ya nggak apa-apa, memang kondisinya seperti itu, tampilkan saja gitu. Kemudian pastikan Bapak Ibu nggak mengisi itu di hari-hari terakhir. Biasanya orang Indonesia termasuk saya, itu juga di hari-hari akhir dan pernah tersangkut gitu ya, karena kan itu sistem jaringan elektronik internet ya, jadi tersangkut nggak terkirim. Jadi akhirnya ya tidak ada di dalam arsip gitu, nggak kelihatan kalau pernah mengirim dan harus mengirim ulang di tahun berikutnya. Jadi pastikan di minggu-minggu pertama Maret itu mengisi. Lanjut. Nah, itu Bapak di dalam printout handout-nya itu Bapak nanti bisa langsung klik gitu ya, di situ ada HP-nya nanti ditulis gitu, kemudian nanti dicek untuk pelaporan SPT gitu ya. Nah, setelahnya login. Nah, karena memang ini tidak bisa melakukan simulasi ya, nanti ibaratnya step pertama ya Bapak harus mendapatkan NPWP dan Evin tadi. Kalau sudah nanti klik melalui pajak.go.id, ikon e-filingnya, kemudian pilih menu lapor gitu. Kemudian langkah keempat berikutnya dan langkah kelima gitu, 4 dan 5 nanti Bapak membuat SPT. Sudah ada panduannya ya. Nanti ditanyai, Bapak apakah punya usaha? Jawabannya tidak gitu. Kalau memang tidak, kemudian apakah Bapak seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban pajak terpisah atau pisah harta? Tidak gitu. Memang hartanya ya untuk bareng gitu. Jadi tidak. Nah, apakah penghasilan bruto Bapak itu diperoleh dalam setahun itu kurang dari 60 juta? Jawab iya gitu. Ya, terus berarti langsung muncul SPT-nya yang SS, sangat sederhana. Klik gitu ya, 1770 SS. Kemudian langkah berikutnya, nah nanti akan diminta nih, nah bukti potong tadi dilihat tuh, karena sama dengan Bu Diani lah, ini versi elektronik saja sama, penghasilan bruto diketik, kemudian nanti PTKP-nya yang tidak kena pajak itu kawin 3 anak, kawin 1 anak, kawin belum punya anak gitu ya. Nah itu ada di bukti potong, tinggal memindahkan saja gitu. Nah yang langkah nomor berikutnya nanti akan ada isi tahun pajaknya. Ditulis tahun pajaknya ya kalau besok tahun 2022 ya, ngisinya untuk tahun sebelumnya 2021. Gitu. Status pembayarannya itu, status untuk SPT-nya maaf itu adalah status untuk yang normal karena ini baru. Lanjut untuk
berikutnya adalah ini setelah WP mengisi nanti akan ada pertanyaan penghasilan final maupun penghasilan yang tidak kena pajak. Sama ini isinya tuh sama dengan yang Bu Danila tadi. Kalau memang dapat sumbangan, kemudian jual beli tanah gitu, ya ini silahkan diisi gitu. Kalau memang tidak, ya tidak diisi, tidak masalah gitu. Kemudian yang selanjutnya harta dan utang tadi ya, jujurlah kalau punya utang tulis kayak gitu. Kalau saya punya utang ya saya tulis, punya utang koperasi berapa saya tulis kayak gitu. Kemudian motor saya sudah dijual, oh berarti nggak usah saya tulis, yang ada aja kayak gitu. Lanjut Mbak. Nah nanti di terakhir ada pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan isian data ini dan saya menyadari bahwa sanksi-sanksi yang akan diterima itu akan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ini merupakan yang telah saya tulis itu sudah sesuai dengan lengkap dan jujur dan memang jelas gitu ya. Kemudian klik setuju gitu. Setelah klik setuju, nanti akan ada verifikasi dan verifikasi itu masuk ke email. Nah, jadi memang kalau emailnya tadi itu Bapak belum ada email, menggunakan salah satu email yang karena membuat email itu juga mudah ya. Maaf Bapak Ibu, izin bertanya Bu Partinah ya, yang Ibu tercantik di peserta ini. Bu Partinah punya email tidak Bu? Punya email enggak? Punya. Oke, kalau begitu Bu Partinah itu sudah bisa membuat SPT elektronik. Namun demikian Bu Partinah sudah ngisi SPT belum ya? Oke, Bu Partinah belum mengisi. Jadi monggo emailnya itu digunakan Bu. Jadi bisa untuk membantu Ibu membuat SPT elektronik dan itu hanya memakan waktu 10 menit dalam 1 tahun ya, sekali saja. Nanti sudah melakukan isi verifikasi, ada OTP yang diberikan oleh sistem tadi, diklik sudah terkirim, Anda akan dapat bukti penerimaan elektronik di emailnya tadi gitu. Jadi email, NPWP, KTP itulah syarat utama ya ketika Bapak Ibu akan menggunakan SPT elektronik. Boleh lanjut Mbak? Nah, pakai belangkon ini, lebah pakai belangkon. Bapak-bapak jangan lupa lapor SPT pajak dengan apa ya? Pantunnya nggak jelas ya Pak, mohon maaf. Jadi lebah pakai belangkon, monggo bapak-bapak lapor kemawon, kayak gitu, nggak usah takut gitu ya. Lebah pakai belangkon, monggo bapak-bapak lapor kemawon, kayak gitu. Lapor SPT gitu maksud saya. Nah, terima kasih bapak-bapak. Ada video singkat 3 menit, monggo Mbak Vida untuk menyajikan video ini ke bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan. Oh ya, baik Bu, sebentar ya Bu. Iya, Mbak Vida. Ya, Mbak Vida. Nanti akan ada door prize bagi kami, tapi kirimnya lewat Pak Amin ya, bagi Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Gitu ya, akan ada GoPay ya, Bu Dianila GoPay gitu ya, untuk beli bakso atau mie ayam di Dukuh Wonogiri tadi. Anda bisa memilih GoPay, ShopeePay atau pulsa, begitu saja Bu Rumi. Jadi kalau nggak punya ShopeePay, pengennya pulsa, ya monggo gitu. Baik, kita pilih 3 ya Bu. Ya, monggo Pak, lumayan Pak. Pakai damel paketan internet. Ini kamu aja. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Kamu yang kelihatan. Ini saya langsung putar ya Bu ya? Iya. Ya. Baik.
Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770 SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik ikon e-filing. Kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Bila data yang Anda isikan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770 SS. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Maka, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan data NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, jika pemberi kerja Anda memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8 dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya, pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Pada bagian D, centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju.
Ya, terima kasih. Itu video singkat dari Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Kuat Indonesia Maju, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 penanya atau 3 yang hendak diskusi, gitu. Kami menyediakan door prize ya, bisa Shopee Pay gitu. Tanya-tanya. Ya, Bapak atas nama, silakan. Ya, halo Bapak. Ya. Silakan tanya, karena tadi tidak jelas, Bu. Karena tadi suaranya cuma. Mohon maaf untuk bertanya, Ibu. Baik. Tanyakan itu apa Yang saya tanyakan, tahunan itu seperti apa, Bu? Walaupun mohon maaf untuk pertanyaannya, tadi disampaikan bahwa wajib pajak yang sudah punya NPWP itu jika penyampaian SPT itu terlambat akan diberikan sanksi. Yang saya tanyakan, ketika ada orang yang sudah memenuhi wajib pajak tapi tidak membuat NPWP, apakah ada sanksinya? Terima kasih. Sebelum dijawab, Bapak atas nama siapa, dari padukuan mana, Bapak? Pak Aziz Dwirianto dari Padukuan Munggang Wetan. Ya. Pertanyaan kedua. Langsung pertanyaan kedua ya, Bu, ini ada yang bertanya lagi. Oh iya, betul. Kami catat dulu yang NPWP sanksinya apa. Nanti Bu Dianila. Ya. Oke. Pertanyaan kedua sinten, Pak? Pak Bodol. Enggak ada, Pak. Nama saya Sunardi, panggilnya akrab Bodol. Oh, nggih. Monggo, Pak. Apa yang dimaksud SPT tahunan itu, Bu? Karena tadi suaranya kan terputus-putus, tidak terlalu jelas dan tidak terlalu dengar. Karena SPT tahunan itu kan menyangkut hasil kami sebagai perangkat desa. Jadi apabila tadi ya sedikit sudah paham sih, ini memang boleh durpres intinya aku. Ya, terus nanti kan ada denda, apakah itu bisa, nanti kan ada denda 100.000. Apakah nanti perangkat desa itu kalau tidak membayar pajak tahun, apa ada sanksi penjara loh? Nanti sanksi Doarjo kira belum bayar pajak, apa nanti akan bisa penuh itu penjara Kulon Progo, Bu? Itu aja. Oh, nggih. Nggih, Pak. Matur nuwun Pak Sunardi. Alias Pak Bodol nggih mau nggih. Pertanyaan ketiga, Bu. Nggih, monggo, Pak. Nama saya Giwanto dari Padukuan Nyemani. Pertanyaannya tadi kan untuk mendapatkan EVIN itu kita harus datang ke kantor pajak Pratama. Itu kalau kita sudah mendapatkan EVIN, itu apa bisa dipakai seterusnya atau cuma dalam 1 tahun terus kita dalam tahun berikutnya daftar lagi itu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oh, nggih. Baik, Bu Dianila, ini bapak-bapak dan ibu-ibu sangat aktif. Menurut saya perlu ditambah 2 lagi, Bu. Oh, nggih, monggo. Sinten Pak yang bertanya, monggo. Oh, nggih. Nggih, acungkan tangan dulu Pak kalau mau bertanya. Nggih. Monggo Mami. Terima kasih Bu. Pak Mau Sidarjo sebenarnya kebanyakan yang mempunyai NPWP karena dulu memang ada kewajiban disuruh untuk mendaftarkan NPWP. Tapi kebanyakan Pak Mau dari Kelurahan Sidarjo ini memang belum laporan SPT tahunan dan kebanyakan itu masih PTKP ya. Penghasilan kemudian yang kedua tadi terkait dengan sanksi memang perlu dijelaskan karena saya dulu pernah 2 tahun tidak laporan, kemudian ditagih 200.000 tidak saya bayar, kemudian di tahun ketiga saya mendapatkan tagihan 300.000 sehingga saya bayar. Itu nanti yang saya takutkan teman-teman itu karena tidak laporan, tahu-tahu 6 tahun tidak laporan langsung 600.000 itu, dan kasihan itu nanti bisa dijelaskan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada 1 slot ini, Bapak, dipakai tidak? Yang belum bertanya, ya. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau berdiskusi, atau mungkin ini hadiah buat satu peserta wanita satu-satunya gitu ya? Apa di sini peserta satu-satunya? Ada 2, Ibu. Perwakilan dari perempuan mungkin Ibu menyampaikan komentar. Oh, laki-laki ya. Oke, monggo. Boleh makan nggak, Bu? Itu pertanyaannya atau gimana, Pak? Oke, mungkin sambil menunggu untuk yang terakhir, yang kelima, Bu Dianila, kita menjawab ya. Yang pertama itu tadi saya catat Pak Aziz, terkait sanksi kalau tidak mengirimkan SPT kan kena sanksi, tidak melapor 100.000, tapi kalau nggak punya NPWP apakah kena sanksi? Itu yang pertama. Mungkin kita jawab satu persatu dulu Bu Daniela ya. Oke. Jadi kalau semisal Bapak Ibu tidak memiliki NPWP itu ada tadi misalnya sanksi juga ada Bapak. Jadi kalau sudah dinyatakan wajib ya, artinya apa? Sudah dinyatakan wajib itu Bapak Ibu warga negara Indonesia sampun memenuhi. Yang kedua adalah yang memiliki penghasilan tetap. Terus kemudian Bapak Ibu juga kalau memiliki penghasilan di atas PTKP, itu sifatnya wajib, gitu. Jadi ada kalanya kalau penghasilannya, Bu saya punya penghasilan, tapi penghasilannya kurang. Nah, itu tidak wajib, gitu ya. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu tadi punya NPWP tadi karena punya penghasilan. Nanti untuk pelaporan SPT-nya tadi hanya melaporkan yang nihil tadi, Bapak. Kalau tidak punya NPWP gimana? Ada sanksinya, Bapak. Sanksinya bisa kalau memenuhi tadi ada sanksi pidana minimal 6 bulan sampai 6 tahun. Jadi kalau semisal sudah dinyatakan wajib tapi kok tidak punya NPWP, itu tadi ada sanksinya, pidana. Nah, kelemahan yang lain, kekurangan yang lainnya, Bapak Ibu bisa tadi dikenakan tarif yang lebih tinggi tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya penghasilan, tetap ya, sebaiknya punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP, nanti bisa dikukuhkan atau ditetapkan NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan NPWP kepada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memang sudah dinyatakan wajib tadi. Jadi sebagai pamong desa karena sudah punya penghasilan yang tetap, Bapak Ibu sebaiknya mendaftar tadi. Supaya apa? Penghasilannya tadi loh Bapak Ibu, dipotongnya itu biar nggak tinggi. Kalau tadi Pak Amin sudah punya NPWP, dipotongnya hanya 5%. Bapak Ibu yang lain nggak punya NPWP, dipotongnya 6%. Eman-eman toh Pak, mending buat beli bakso bisa, gitu. Nah gitu tadi. Jadi tadi sebaiknya kalau sudah punya penghasilan yang tetap, punya penghasilan, daftarin NPWP saja. Karena daftar NPWP itu belum tentu Pak bayar pajak, misalnya belum tentu tadi ya. Kalau SPT tahunan tadi dikenakan, kalau nihil memang penghasilannya kurang dari ambang batas ya tidak dikenakan pajaknya tadi. Seperti itu. Sampun jelas Pak Aziz? Atau ada yang mau tanggapan lain Pak Aziz? Belum jelas, ada masalah kewajiban Bu. Pripun Pak? Kewajiban orang itu kok itu malah ditutup. Seperti itu Bu. Mohon maaf saya kurang terdengar jelas ya Pak. Ngapunten pripun, mungkin salah satu mewakili agak dekat dengan laptop Pak mungkin Pak. Sudah cukup. Oh nggih. Matur nuwun Pak Aziz. Terima kasih Bu Dianila. Kemudian tadi terkait kita menjawab yang punya Pak Amin dulu terkait ketika SPT tahunan itu kan mereka sebenarnya rata-rata sudah punya NPWP. Kemudian ternyata juga sudah dialami Pak Amin sendiri. Tidak melaporkan 2 kali, kemudian bayar 200.000, kemudian nanti tiba-tiba bisa 6 kali gitu, jadi akhirnya dirapel ya, bukan rapel penerimaan, tapi rapel biaya sanksi gitu ya, jadi 600.000 dan itu juga dimungkinkan kayak gitu. Mohon tanggapannya Bu Dianila.
Ya, betul Pak. Jadi kalau semisal Bapak telat nih, telat bayar atau malah mohon maaf telat menyampaikan SPT, telat melaporkan SPT, nggak lapor, ini bisa dikenakan 100.000. Entah telatnya 1 bulan, 2 bulan, itu dalam 1 tahun pajak itu dikenakan denda 100.000. Kalau Bapak nggak ngelaporin nih 2 kali, tahun 2018 nggak ngelaporin, 2019 nggak ngelaporin, ini bisa juga dikenakan sanksinya 2 kali berarti 100.000 sama 100.000 sama 100.000. Nah biasanya dendanya ini nanti Bapak Ibu akan dapat tagihan. Jadi ada namanya surat tagihan STP. Jadi kemarin atas nama misalnya nih ya contoh misalnya Pak Agus nggak melaporkan tahun pajaknya tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 ya nanti akan diakumulasikan jadi Rp300.000 seperti itu Pak. Bagaimana Pak Amin, ada tanggapan? Jadi kantor pajak itu sampun punya ini Pak, daftarnya. Orang ini nggak bayar pajak, orang ini nggak melaporkan seperti itu Pak Amin. Pripun Pak Amin, ada tanggapan Pak? Iya. Kemarin yang awal-awal itu saya juga laporan, tetapi laporannya kan terlambat lebih dari bulan Maret, sehingga juga kena denda 100.000. Ini yang saya khawatirkan itu teman-teman itu kan kebanyakan terus terang kan belum laporan karena belum tahu tadi. Insya Allah setelah ini nanti akan laporan ke kantor pajak membuat admin. Oh nggih. Jadi kalau semisal Bapak Ibu tadi tidak lapornya karena belum punya NPWP, otomatis kan datanya belum masuk ke NPWP Pak. Jadi ya karena belum punya NPWP ya nanti tidak akan ada penagihan 100.000 tadi, dianggap tidak terlambat karena memang beliau belum punya. Tapi kalau ketika sudah punya nanti diharapkan lapor. Lapornya pun tadi mudah nggih, tadi sudah elektronik saged, manual saged gitu. Jadi harapannya nanti lapornya tidak terlambat lagi. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang kemarin belum punya NPWP ya nanti tidak akan dikenakan sanksi tersebut. Tapi kalau yang sudah punya NPWP wajib hukumnya nggih untuk lapor SPT. Tahunan. Ya, seperti orang muslim wajib sholat gitu ya. Nggih. Betul. Tapi sanksinya nggak bayar, tapi ya gimana, artinya yang bayar tuh artinya gitu. Oke, nah Bapak ini ada Pak Sunardi, tapi saya nggak, mungkin Mbak Fida atau Bu Dianila tadi saya nggak terlalu paham apa yang ditanyakan oleh Pak Sunardi ya. Apa ya tadi kok saya lupa nggak nyatet ya Mbak Fida, mungkin nyatet Mbak Fida. Yang Pak Sunardi, Pak tadi nama panggungnya siapa tadi Pak Sunardi tadi? Pak Bodol Bu. Pak Bodol. Ya. Kalau saya nyatetnya ini Bu, pertanyaan Pak Sunardi itu apakah nanti perangkat desa tidak membayar pajak akan terkena sanksi penjara? Oh iya. Bu Rumi atau saya yang menjawab? Nanti saya jawab, kemudian nanti kalau misalnya dibantu juga ke Bu Dianila untuk lebih jelas lagi. Ya memang aturannya itu ada ketentuan sanksi kurungan ya, tetapi memang itu special case. Jadi seperti martabak gitu itu spesial. Kepengen dapat spesial, tapi yang spesial jelek itu mesti kondisinya sangat buruk. Nah kondisi buruk itu mungkin Bu Dianila bisa bantu kok sampai dikurung gitu ya. Betul Pak, jadi kalau tidak bayar, tidak lapor, itu bisa dikenakan sanksi kurungan. Kurungannya berapa gitu nggih? Bisa dari tadi Pak, mulai dari 6 bulan sampai maksimal 6 tahun. Itu bisa. Syaratnya apa? Tergantung tadi Pak. Kasusnya kasus berat atau kasus ringan. Nah misalnya kalau Bapak nih nggak lapor SPT, tapi SPT-nya nihil, ya nanti mungkin hanya didenda 100.000 saja, tidak akan dikenakan sanksi pidana Pak. Jadi kalau nihil ya, kecuali Bapak misalnya tidak membayar pajak yang harus dibayarkan ini ratusan juta, MM-an.
Misalnya, nah itu nanti sanksinya juga lebih besar. Nggak mungkin hanya 100.000 saja. Enak dong kalau dendanya hanya 100.000 saja. Mending saya kena denda nggak bayar pajak gitu loh. Jadi nanti kalau yang besar-besar itu, yang misalnya harusnya bayar pajaknya jutaan, bayar pajaknya ratusan juta, nanti kalau nggak bayar, ya dendanya selain 100.000 juga ada denda sanksi kurungan. Seperti itu Bapak. Tapi kalau nihil, nggak bayar, nihil ya, nihil tadi misalnya kayak di contoh tadi, misalnya Bapak Ibu nanti statusnya juga nihil, pajaknya 0 di tahunannya. Ya kalau nggak laporin, dendanya hanya 100.000 saja. Begitu nggak Pak Sunardi? Iya Bapak, terima kasih Bu Dianila. Insya Allah kalau perangkat desa Sidoarjo itu oke-oke lah. Maksudnya dalam arti oke-oke itu dalam arti taat pajak, bayar pajaknya juga sudah dipotong oleh bendaharawan. Jadi tinggal masalahnya tuh melapor saja gitu. Jadi insya Allah tidak sampai harus memenuhi penjara yang di sana Pak. Itu buat yang memang berat-berat saja Pak. Kita pengabdi saja Pak, pengabdi masyarakat saja. Ya, insya Allah Pak. Semoga aman-aman sentosa ya Bapak. Selamat makan Bapak. Semoga enak ya Pak. Lauknya apa Pak? Aduh. Aduh ditunjukin ayam ya, ayam goreng. Terima kasih Pak, enak itu rasanya. Nah, terakhir ini pertanyaan dari Pak Giwanto, saya jawab Bu Dianila. Apakah EVIN-nya tadi berlaku setahun saja atau selamanya? Jawabannya adalah selamanya Bapak. Jadi sudah dikasih EVIN ya itu saya menggunakan EVIN di tahun 2009 sampai sekarang tetap EVIN-nya itu. Jadi tidak ada perubahan di email saya juga itu passwordnya itu gitu. Akan tersimpan di email Bapak. Cuma sekali ke KPP saya. Sampai sekarang nggak pernah lagi ke sana. Mungkin itu jawaban saya Pak Giwanto. Terima kasih. Bahaya Bu itu tidak pakai pajak. Begitu nggih Bapak Ibu. Tadi sampun nggih yang terakhir 5 tadi sampun apa belum Bu Rumi? Sepertinya tidak ada Pak. Tidak ada nggih? Ya. Saya umumkan untuk door prize-nya adalah Bapak Ibu nggak perlu bayar denda 100.000, tapi 4 orang tadi Pak Aziz, Pak Sunardi, Pak Giwanto, dan Pak Amin akan mendapatkan masing-masing Shopee Pay atau GoPay 100.000 juga. Ya, atau pulsa nanti kami akan minta nomor rekening gitu ya. Nomor rekening. Nomor apa Bu? Nomor telepon. Misalnya kalau Shopee Pay ya nomor Shopee Pay-nya, misalnya nomor HP, nomor HP-nya nggih. Nanti minta tolong Pak Amin untuk koordinasi nggih. Aku udah 100.000 ketemu kamu aja. Bonus. Oke. Baik, ini karena sudah selesai dan sudah waktunya makan dan waktunya mau sholat, ini saya serahkan Bu Dianila untuk kembali ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rumiati dan Ibu Dianila atas pemaparan materinya. Semoga materi yang disampaikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa diaplikasikan secara maksimal ya Bapak dan Ibu. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti serangkaian acara bimbingan teknis Pamong dan staf Kelurahan Sidoarjo tentang pengisian SPT orang pribadi secara manual maupun elektronik. Kami berterima kasih kepada Bapak Sekretaris Desa Sidoarjo, narasumber serta seluruh pamong dan staf Desa Sidoarjo, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo yang telah berkenan mengikuti serangkaian acara bimbingan teknis bagi pamong dan staf Kelurahan Sidoarjo tentang edukasi SPT pajak orang pribadi. Saya selaku pembawa acara dan perwakilan dari seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin undur diri Bapak Ibu. Dadah Ibu. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Nggih.
Nggih, izin. Izin live nggih. Nanti Pak Amin minta tolong nggih Pak Amin. Nah, pemenang door prize-nya tadi nggih. Di WA ke kula terus napa pulsa atau Shopee Pay atau GoPay atau OVO gitu nggih. Nggih, matur nuwun Pak Amin. Nggih, sama kami. Nggih. Izin live. Izin live nggih Pak. Assalamualaikum. Salam.